ya itu karena kualitas kita ya dalam tanda kutip ya bagus, akhirnya dalam waktu 15 hari itu kita dapat modal kurang lebih 70 juta pertama. Motivasi pertama adalah nikah muda waktu itu. Ini sebenarnya udah kayaknya udah tahu anak MSB, bukan anak P07 itu kayak udah tahu. Udah nih, gue udah kemalingan, bangkrut iya, punya utang ratusan juta, terus nggak punya apa-apa lagi, tinggal HP yang di tangan, laptop juga udah hilang. Ya sebenarnya gue sih nggak setuju sih yang ada yang bilang kalau lo ikut 3 hal maka lo bagi 3 gitu. Karena tetap harus 100 buat gue ya. Ketika gue clear masalah tujuan gue akan clear masalah orang tua. Kayak nih bu, ya kenapa ayah pengen kuliah? Ya kamu kan biar sarjana S1 gitu. Kita orang tua punya kewajiban untuk itu. Oke, berarti clear di S1 ya gitu. Berapapun nilainya nggak masalah, yang penting dari situ. Waktu lulus Ram, lu pernah nggak sepersekian detik lah mikir kayak apa gue ngantor aja ya, gak usah lanjut bisnis? Ya. Sebenarnya kalau setelah lulus sih nggak ada sih, sejujurnya nggak ada. Tapi kalau setelah nikah iya mungkin. Kenapa tuh? Sebenarnya gini sih, prinsipnya karena prioritas gue bukan diri gue lagi. Kalau setelah nikah ya. Tapi kalau setelah kuliah, wah gue mau gimana pun tidur di jalanan gue nggak masalah. Dan secara apa ya keinginan, kalau misalnya sendiri kan lebih banyak. Tapi sebenarnya titik terakhir gue akhirnya milih nikah karena gue udah nggak tahu harus ngapain gitu. Karena gini, emang gue belum kaya emang saat itu, tapi gue ngerasa duit gue udah dapat, gue udah tiap bulan dapat duit, gue udah ngerasa ini itu segala macam, gue ngapain lagi ya gitu. Akhirnya gue coba tanya karena gue punya murabi ya, gue tanya ini baiknya gimana ya, udah kamu nikah aja gitu. Dan ya ketemu sama istri anjay kayak nggak tahu aja nih. Ketemu sama Bella aja sebenarnya ya boleh dicek sih sebenarnya selama track record gua kuliah itu gua nggak pernah sedekat sama Bella, itu biasa aja. Dia juga punya laki sendiri kan gitu. Jadi gua nggak ada momen ngedeketin dia secara intens yang cukup ini, nggak ada. Dan momen ini yang apa biar dia dengar juga sih sebenarnya apa namanya, salah satu yang terjadi ya, gue itu kan ready untuk nikah tahun 2021 akhir. Sejujurnya tanggal 26 Desember itu gue izin sama anak-anak tim gue di daerah termasuk Bella, kalau gue tuh memang mau ketemu salah satu perempuan lah dari Morobi gue gitu, kayak kamu ketemu di Bekasi gitu segala macam. Cuman karena dianya yang gak siap nunggu 2 tahun, gue gak mau gitu. Tapi ternyata di bulan Februari Maret gue udah ngelamar Bella gitu. Jadi singkat banget kan, karena emang tujuan gue bukan untuk pacaran, emang udah gue bahkan bilang sama dia kalau memang serius ayo gitu, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Bahkan yang momen yang mungkin udah diceritain sama Ici juga ya, ketika dia harus milih salah satu pilihan terbesarnya kan jadi ODP yang udah secara karir udah bagus kan, gue cuma bilang lu mau nikah atau mau kerja, dan gue gak akan terima di bank gitu. Ya, gue gak tersindir yang mau di bank ya. Oke, berarti lu mulai malah kepikiran apa gue ngantor aja itu ketika lu malah udah nikah ya? Iya, karena betul. Karena kalau bisnis masih kurang stabil mungkin ya, kalau belum besar gitu. Lebih tepatnya karena menurut gue standarnya belum masuk sih. Jadi kalau ngasih duit tetap ada, makan tetap bisa dapat apa namanya, ya fasilitas apapun tetap bisa ya. Tapi gue rasa maksudnya lu tuh bini gue sama anak itu bisa lebih daripada hanya sekedar ini aja gitu. Karena akhirnya standarisasi dari gue kayak, oh ini orang bisa ngasih istrinya begini-begini, kok gue belum ya, apa gue kerja gitu biar lebih lebih penghasilan gitu. Makanya gue ngambil beberapa project bisnis banyak itu karena siapa tahu income gue setiap bulan bisa meningkat gitu. Ternyata yang nggak meningkat bukan income tapi pusingnya yang meningkat. Gitu sih. Oke, terus apa yang bikin lo akhirnya tetap yakin ya udah gue lanjut bisnis aja deh gitu? Sebenarnya ini nggak tahu ini dibilang klise apa enggak, tapi sejujurnya 3 kali melewati 3 tahun itu gue selalu dikhianati sih sama teman-teman gue nih. Pada akhirnya dari mulai Daya bangun, gue bangun sendiri, gue tarik tim. Habis itu timnya tiba-tiba di akhir tahun cabut, ya. Waktu itu karena COVID, cabut, mereka bikin konveksi lagi. Tahun kedua kayak gitu lagi, sampai akhir tahun kemarin gitu lagi. Di setiap tahun itu entah kenapa bisnis yang gue selalu jalanin, walaupun mereka cabut ya, gue kehilangan 1 tapi tumbuh 1000. Dan itu selalu, alhamdulillah selalu terjadi. Makanya ketika kemarin ditinggal, sebenarnya mungkin Bella juga udah ngerasa kayak apa kerja aja ya dan seterusnya gitu. Tapi entah kenapa setiap mungkin ada pilihan itu yang terjadi dalam bisnis gue tuh selalu grow up sih, alhamdulillahnya. Salah satunya kayak tahun ini tim gue tuh dari 12 sekarang bisa 4 ya, dari lumayan ya sangat jauh kan, efisiensinya lumayan jauh. Tapi percaya atau tidak, peningkatan omset itu bisa 2 sampai 3 kali lipat gitu. Misalnya kayak tahun lalu di bulan ini 100, bulan ini bisa 200 sampai 300 juta. Nah itu yang buat gue kayak ya mungkin Allah pengennya emang gue di sini gitu.
pada kondisi yang sama pun sebenarnya gue nggak bisa kerja di bawah orang sih. Yang gue khawatirkan adalah nanti malah kerjaan yang nggak bagus, gue berantem terus sama bosnya mungkin. Dan gue udah coba untuk itu sih. Salah satu cara gue mencoba adalah ikut organisasi. Karena kalau gue ikut organisasi kan gue banyak diatur. Sebenarnya agak sulit tuh buat ngatur gue untuk yang kayak gini ya gitu. Pasti gue tetap harus ada momen ada aja yang gue ya udah gue sendiri aja terserah gue gitu. Jadi kayaknya gue memang gak cocok kerja untuk orang, tapi resikonya adalah gue harus tetap berjuang atas hal-hal apa yang gue pilih. Makanya gue bilang ya udah harus tanggung jawab sama apa yang gue pilih sih sebenarnya. Karena gue juga harus tahu diri bahwasanya sekarang gue punya anak sama bini. Itu sih sebenarnya yang bikin gue kalaupun gue harus kerja 1 kali 24 jam dikali 7 gue gak masalah sih untuk hal itu ya. Ditambah ada karyawan yang harus digaji juga. Nah itu kewajiban yang lumayan sih sebenarnya. Oke, kalau balik lagi ke masalah waktu kuliah, kan waktu kuliah itu kita masih ada kayak tugas, masih jadwal kuliah masih diatur lah. Jadi lu harus nyuri waktu untuk jalanin bisnis kan. Ketika lu akhirnya memutuskan jadi full time entrepreneur atau bisnis gitu, ada nggak sih kayak yang bikin beda gitu? Misalnya lebih susah ngatur waktunya atau malah lebih leluasa karena lu 24 jam tuh punya lu sendiri sekarang. Ya lebih tepatnya tadi sih karena gue mengatur skala prioritas sih. Jadi ketika sebenarnya sejujurnya ya gue berani untuk melakukan full time itu setelah gue berani ngomong ke orang-orang masalah IP gue sih. IP gue kan cuma 0,6 ya. Jadi awal-awal itu kan orang banyak yang ya gue merasa teman-teman gue pinter lah gitu. Gue bego gitu kan. Di MSB itu. Nggak apa. Tapi maksudnya memang kenyataannya gitu. Gue ngeliat temen gue gitu. Dan akhirnya ada satu momen gue lupa kenapa. Tapi yang jelas ketika itu kayak kenapa gue harus malu sama apa yang gue capai sih sebenarnya. Akhirnya ketika ada momen orang nanya IP lu berapa gitu, apa adik tingkat gitu gue lupa. Akhirnya gue berani jawab dengan apa namanya, dengan nilai apa adanya sih. Ya kurang gue waktu itu karena belum sama sidang. Kalau salah 22,6 atau 2,7 gitu. Terus akhirnya kaget sih, mereka kaget gitu. Gue juga kaget jadi kok gue berani ya gitu. Cuman dari situ akhirnya gue merasa kayak oh ya sudah gitu. Tidak berubah apapun, sikap dia tuh hanya terjadi di hari itu aja. After itu ya udah itu terserah gue lagi kan. Jadi akhirnya setelah keputusan itu akhirnya gue full time dan kuliah nggak gue tinggalkan, tapi apa adanya aja. Jadi kalau misalnya dosen kayak kamu dapet C ya udah. Dulu kan masih ada ambis-ambis, kenapa gue B ya, kenapa gue C ya dan seterusnya gitu. Bahkan ketika gue punya nilai D ya udah sih gitu. Jadi sebenarnya gue diminta untuk kamu mau ganti nggak gitu kan, nggak malas gitu. Jadi ada momen-momen ketika gue udah nemu visinya, nemu tujuannya. Karena buat gue yang salah dari sekarang tuh karena gue dulu sempat tanya sih tujuan lo apa gitu. Gue pengen cum laude gitu, semua cum laude dan seterusnya lah. Buat gue itu akan terhenti di cum laude, lu nggak tahu mau ngapain. Makanya kebanyakan anak IPA 4 sampai sekarang belum kerja, sampai sekarang bingung mau ngapain. Karena tujuan lu dilandasi sama hal-hal yang sebenarnya itu bagian daripada cara lu menuju ke tujuan gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen jadi profesor, step lu adalah harus jadi IPA 4 ya mau nggak mau lu IPA 4 gitu. Makanya kalau gue ketika gue punya tujuan, gue harus jadi miliarder. Makanya nama kontak WA gue pasti semua orang yang lihat pertama miliarder. Gue nyari nama dia belum nge-save kayak siapa sih namanya? Iya. Gak ada. Nah, namanya akan jadi miliarder. Dan menurut gue ketika gue udah nentuin satu visi itu, ketika IPA 4 bukan jadi salah satu tangga yang gue akan ambil, ya gue gak akan masalah sama itu sih. Orang mau maki-maki gue gimana pun gue gak masalah sih. Tapi pada kenyataannya pegawai gue ada IPA 4, jadi di bawah IP 2,6 tetap bisa dari IP 4. Dan buat gue gak masalah gitu. Jadi buat orang-orang yang berjalan atas dasar visinya, menurut gue clear aja lu milih apapun sih. Gitu sih. Berarti nggak terlalu beda ya ketika lu masih kuliah sama setelah lu lulus? Maksudnya nggak ngaruh ya? Saya jadwal kuliah itu nggak ngaruh buat nggak terlalu berpengaruh sih. Karena kan kebetulan juga waktu itu mulai full time-nya waktu COVID ya kalau nggak salah kan, semester online kan. Nah jadi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan. Kalau dari orang tua lu gimana kan? Waktu lu bilang pengen jadi pebisnis, mereka support atau kayak justru ragu? Sejujurnya gue sangat bersyukur sih sama orang tua yang gue miliki sekarang ya. Karena dari SMP gue juga bisnis kan. Terakhir support terbaik orang tua gue dalam bisnis itu adalah ketika gue nikah sih. Jadi ketika gue nikah, gue nggak pernah briefing mak gue nggak pernah briefing bapak gue. Tiba-tiba ibu gue ngomong gini sama ibunya Bella, Bu, Rama itu nggak bisa kerja ya, dia pasti bisnis. Dan itu saat lamaran ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya suruh Rama kerja, Rama nggak akan kerja gitu. Oh itu orang tua lo ngomong ke orang tua? Iya, dan gue dengar dari karena kan pasti dekat kan orang tua sama ini. Gue juga gak ngerti maksudnya kenapa mama gue ngomong gitu. Mungkin make sure anak gue tuh kayak gini loh gitu. Jadi lu nggak akan bisa maksa. Terus kalaupun pengen kerja, pasti yang kerja Bella.
maksudnya konteks kerja di sini yang jadi karyawan mau nggak mau gitu, mau jadi PNS ya kantor itu bela gitu. Jadi kalau Rama disuruh kerja pasti nggak akan bisa sih gitu. Ya itu di make sure di lamaran kan sebelum nikah gitu. Oh iya bu, bla bla bla, akhirnya pembahasan lanjut. Dan menurut gue dari situ sebenarnya sudah terlihat sih bahwasannya orang tua gue full support terhadap hal-hal yang memang gue mau sih sebenarnya gitu. Karena emang dari dulu gue selalu nunjukin hal yang memang kadang-kadang gue tuh baru nunjukin setelah benar atau setelah bukan sukses, setelah berhasil gitu. Menurut lo mindset yang penting buat seorang pebisnis itu apa? Mana tahu nih kan ada yang nonton, ada yang masih kuliah terus punya passion yang sama gitu. Ya. Sekarang prinsip yang gue bener-bener pegang ya, yang paling gampang buat orang-orang itu selalu ada dalam lingkaran setan sih. Jadi lingkaran setan di sini pebisnis adalah ketika dia mau mulai, dia selalu akan berpikir kan awalnya ya, bisnisnya akan seperti apa nih? Ya, nah bisnis gue mau apa nih gitu kan. Setelah dia udah tahu bisnisnya apa, dia akan ketemu lagi ke masalah selanjutnya adalah modalnya dari mana. Nah itu udah pasti tuh. Nah dari modal itu sebenarnya yang ketiga lagi masalahnya, modalnya udah dapat, startnya dari mana? Oke, jadi startnya dari mana? Akhirnya dia mikir, aduh gue start dari mana? Udah ketemu nih startnya dari mana? Akan ada fase terakhir adalah kalau gue bangkrut ini worth it nggak? Atau ngembaliin duitnya gimana? Akhirnya kayaknya bisnis ini nggak worth it, akhirnya mulai dari awal. Dan itu selalu jadi lingkaran setan buat anak zaman sekarang yang mau bisnis akhirnya nggak jadi. Jadi cuma konsep aja, konsep. Nah buat gue sebenarnya memang di bisnis itu ya mulai dulu aja ya. Ini klise tapi ini paling ampuh dalam ngejalanin bisnis sih. Cuman yang jadi satu perhatian, bisnis itu bukan buat keren-kerenan sih. Karena orang pengen dipanggil entrepreneur biar keren gitu. Oh gue punya bisnis berarti. Dan menurut gue tujuan itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Karena ini bukan satu hal yang akan saat ini doang sih. Karena yang gue rasakan ya walaupun gue belum pro, belum hebat, bahkan gue juga bisnisnya dari jalanan, gue harus gagal dulu baru tahu. Ya salah satu yang paling harus dipertahankan tuh ya misalnya karyawan ya tadi yang lo bilang. Karena karyawan di sini kan kita punya kewajiban, mereka punya hak. Nah itu yang harus diselesaikan. Dan mungkin mindset yang sekarang benar-benar gue pegang, salah satunya adalah sesuatu hal yang kita akan miliki akan tetap dimiliki dan suatu hal yang memang bukan akan tetap bukan gitu. Dan kebanyakan kan kayak misalnya nih gue dihianati 3 kali itu bukan satu hal yang buat gue buat mudah ya. Jadi awal gue marah banget, wah gue bener-bener marah. Yang kedua gue marah tapi mikir. Akhirnya yang ketiga ini yang bikin gue sadar sih, oh kenapa lu harus padahal di situ tuh banyak hal yang akhirnya diklaim sama mereka. Padahal itu punya perusahaan gue. Tapi ya setelah gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa lu klaim aja apa yang lu mau klaim lah gitu. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya Allah nunjukin dengan cara misalnya ada project besar yang harusnya bisa gue dapat langsung gitu. Tapi akhirnya ke orang dulu. Tapi entah gimana caranya tiba-tiba project itu tetap datang ke gue. Oh mas ternyata yang mas kemarin itu udah keluar ya dari Bidaya gitu. Iya mas gini. Oh akhirnya tetap dapat gue gitu. Dan itu gue kasih informasi semuanya ke tim gue sih. Karena tim gue juga punya kekhawatiran itu. Ram ini kita beberapa project kita diklaim bla 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 segala macam. Gak apa-apa nggak ya udah gitu. Pokoknya dia fokus terhadap apa yang mau kita dapat dan jalanin ke depan sih sebenarnya. Jadi buat gue satu prinsip yang memang dia harus dipegang adalah ya kalau kita jadi entrepreneur itu bukan jadi sesuatu yang dibangga-banggain doang gitu. Karena ini akan jadi pekerjaan seumur hidup lo gitu. Walaupun lo nanti udah jadi komisaris dan akhirnya lo gak gaji, pertanggungjawaban masalah hak kewajibannya tetap diselesaikan dan juga ya lo punya keluarga yang harus lo kasih makan sih sebenarnya. Karena kalau lo bangkrut yang harus lo pikirin adalah lo gak punya apa-apa lagi. Namanya kan bangkrut habis ya. Dan kalau hidup gue, karena gue bisa bilang 100% hidup gue dari bisnis sih untuk saat ini ya. Dan gak ada istri gue gak kerja, gue juga gak kerja, lebih ke fokus ke bisnis. Ketika ini berhenti, maka semua perekonomian rumah gue juga akan berhenti gitu. Nah itu yang jadi harus tahu bahwasannya bisnis itu tidak hanya sekedar untung rugi sih, tapi masalah perjalanan panjang yang harus selesaikan. Komitmen ya. Komitmen. Untuk bisnis lo sekarang, Yeah. Kan yang udah lama kan yang Dikdaya ya, konversi ya. Selain itu ada nggak sih, kayaknya lo pernah share gitu loh berapa bisnis lo yang baru itu masih jalan nggak sih? Iya jadi gue sebenarnya kalau yang sekarang jalan ya, kalau yang sekarang jalan sebenarnya satu ada Dikdaya, yang kedua ada gue punya tempat makan sih. Tempat makan alhamdulillah udah 2 cabang, satu di sini Pagelaran, satu lagi ada daerah Tanah Sereal. Itu kayak Hokben versi light. Hokben versi light ya. Kalau MCD kan ada The Besto. Nah kalau ini Hokben ada namanya Horben sih, Horebento. Jadi itu dia makanan Jepang, tapi memang gue ngambil segmentasi BBC atau yang lebih murah yang 10.000, 15.000 gitu. Tapi memang secara tempat makan atau harga dan lain-lain itu mirip banget sama Hokben.
band sih gitu. Jadi emang gue beliin versi lightnya aja gitu. Kalau yang Gitu sih. ayam DKK ya? Ya kalau ayam Masih ada nggak? DKK sebenarnya udah nggak ada sih. Pertama alasannya satu manajemen, ya manajemen internalnya kurang bagus. Yang kedua rumah yang ditempatin itu digusur. Sebenarnya bukan digusur ya, sama pemiliknya itu dijual untuk dijadiin Kosan ya? kosan. Sebenarnya belum habis kontrak, harusnya kita masih ada 7 bulan dari kita diberhentiin gitu. Tapi akhirnya kita nggak bayar lunas lah, gitu, atau duitnya dibalikin. Terus lo nggak, soalnya kayaknya bukan sebenarnya Bella ya, lumayan rame kan, gue belum sempet nyobain juga sebenarnya. Oh, iya. Nah itu lo nggak kepikiran buat buka lagi tapi di tempat lain mungkin, atau mau bikin versi kayak yang Urban Studio gimana? Sebenarnya karena faktor bisnis ini cukup banyak sih. Kalau misalnya gue buka di tempat lain tuh salah satu pertimbangan ya di bisnis itu kan ada namanya segmentasi pasar. Karena segmentasi pasar di PB itu cukup bagus dan brandingnya juga MDKK cukup baik juga gitu. Sehari itu mungkin habis 100 sampai 140 orang lah yang hadir, ya orderan lah gitu ya. 100 sampai 140 orang atau order. Kalau gue pindah ke tempat lain tuh faktornya banyak. Apakah secara segmentasi oke gitu ya? Karena gue harus riset dari awal lagi. Terus juga gue harus buang-buang lagi. Terus juga gue harus ada duit lagi untuk itu gitu ya. Dan secara permodalan pun cukup besar lah untuk MDKK. Karena dia butuh tempat yang besar. Karena juga kita ngambil konsepnya adalah orang yang banyak yang datang gitu. Karena rumah yang kemarin atau kontrakan yang kemarin itu bisa nampung sampai 40 orang satu kali masuk ya. Satu kali masuk tuh bisa sampai 40 sampai 50 orang lah. Nah kalau gue bikin yang kecil kayak The Besto, konsepnya nggak akan masuk sih. Kalau persis ya kayak DKK. Dan kalau gue nyari tempat lagi di daerah sekitar IPB itu udah hampir nggak ada, ya hampir nggak ada dan ya cukup mahal lah di IPB. Jadi akhirnya gue bikin yang murah-murah aja. Berarti masih belum ada rencana dilanjutin ya kalau yang DKK? Belum sih. Walaupun ada banyak yang nanya sih sebenarnya kenapa nggak buka ayamnya begini begitu. Oke, mungkin kita udah masuk ke segmen terakhir ya. Oke. Lu ada nggak sih kayak tips atau trik atau pesan buat teman-teman yang masih kuliah terus pengen mulai bisnis? Mungkin agak mirip pertanyaan tadi ya, tapi versi lebih lu menasihati ya kalau ini. Menasihati. Lu nggak memberi wejangan? Mungkin kalau dari gua adalah satu sih, bahwasannya ketika karena kan kuliah ini adalah satu pijakan ya untuk kita menuju masa depan ataupun lu akan jadi apa gitu. Yang paling harus kita tentukan adalah visi atau tujuan akhir atau cita-cita lah gitu. Ya tujuan akhir emang surga sih betul. Tapi maksudnya karena kita tetap hidup di dunia, tujuan akhir itu jadi penting. Karena tiap orang itu nggak akan bisa tadi gue bilang jalan di dua tempat untuk satu tujuan. Lu tetap harus di jalan satu tempat dan setiap momen pasti akan milih ya. Jadi ketika lu udah punya satu visi, ya pasti ujian itu nggak cuma masalah yang buruk aja, tapi lu punya dua pilihan baik nih, yang lu harus pilih salah satunya apa gitu. Jadi makanya ketika nanti teman-teman, ya termasuk yang kuliah, jangan sampai tujuan itu hanya dilandasi dari nilai aja sih gitu. Karena sebenarnya nilai gue juga nggak gede, tapi karena punya visi yang jelas, jadi lu akan melangkah sesuai dengan jalan lu dan lu tidak akan menyesali apapun itu sih. Dan yang terakhir, ya lu bertanggung jawab atas pilihan lu sih. Siap. Oke, mungkin sampai situ aja kali ya Ram ya. Thank you udah mau sharing di channel gue. Mantap. Semoga Sukses. cerita Rama ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin pengen bisnis di usia muda. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you. Semangat. Semoga cepat lulus yang kuliah. Amin. Oke. Semoga sukses terus ya Ram. Amin.